Iya, oke. Balik lagi sama gue guys. Oke, damai sejahtera buat lo semua. Oke, ya gue cek mikrofon gue dulu. Cek, cek, oke. Ya, hari ini gue mau bahas kembali ya ajarannya uh, Pak Erastus Sabdono di Gereja GSKI. Saya ini gue kasih judul antara ajaran Arius, Homo Ousios, dan ajaran GSKI ya. Jadi istilah homoousios tidak ada di dalam Alkitab. Tanda tanya ya. Mempertanyakan pengajaran Pak Erastus Sabdono ya guys. Oke. Jadi ini udah bukan, ini kita bukan motong-motong video, bukan ya. Jadi ini emang udah, beliau memang ngomong seperti itu kok, terang-terangan kok ya. Dia tidak setuju bahwa Yesus homoousios dengan Bapa. Ya, ini bukan editan, bukan. Ya jangan apa-apa dikit-dikit kita ini nggak paham gitu, jangan loh. Jangan merasa paling pinter gitu loh ya. Ah, dan beliau berulang kali mengatakan bahwa ini ya hanya ada di pengakuan iman Nikea, tidak ada di Alkitab, sehingga beliau tidak menjadikan dasar pembenaran bagi beliau bahwa Yesus tidak homoousios dengan Bapa karena tidak ada di Alkitab. Itu pure hanya konsili Nikea. Nah, oke. Okay. Dan itu ada videonya ya. Dan kita akan bahas hal ini bersama-sama. Benar nggak sih statementnya beliau soal ini? Ya, ini kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi dalam salah satu seri pengajaran terbarunya diajarkan bahwa istilah homoousios itu tidak ada dalam Alkitab. Sehingga hal ini menjadi dasar pembenaran bagi beliau untuk tidak setuju bahwa Yesus itu homoousios dengan Bapa ya. Homo itu artinya sama, ousios itu ousia dari kata Yunani ya. Ousia itu nature. Kita sebutnya apa ya? Substansi, hakikat lah boleh ya. Kayak lu sama gue guys ya. Oke, ousia kita ini manusia gitu loh ya. Kita terbuat dari tanah dan segala macam. Itu ousianya kita ya. Malaikat sendiri kalau di Alkitab ada di kalau gue nggak salah di Mazmur ya. Itu ousianya malaikat itu api ya. Yang bunyinya itu engkau membuat api menjadi pelayanmu ya seperti itu. Nah sekarang masalahnya usianya Yesus itu apa? That's problem ya. Pengakuan iman Nikea jelas bilang usia Yesus adalah Theos ya. Jadi ini hal ini yang tidak disetujui Pak Erastus ya. Ya. Oh ya, gue ingat disclaimer sekali lagi guys bahwa gue tidak menganggap gue paling benar ya. Gue tidak menganggap gue paling hebat, paling apapun itu tidak. Dan gue tidak menganggap apa yang gue tulis di sini yang gue samain ke lu itu berasal dari Roh Kudus, enggak ya. Jadi gue pure ngomong data aja sama lu ya. Jadi bisa salah nggak omongan gue, sangat bisa salah ya. Jadi jangan di follow mentah-mentah omongan gue ya. Oke, ingat ya, ingat ya. Dan gue tetap akan ngomong pakai bahasa kasar kayak gini ya, supaya lebih enak kita ngomongnya. Gue nggak akan ngomong pakai bahasa-bahasa yang terlalu formalnya. Jadi itu aja guys. Jadi gue pengen mempertanyakan statementnya Pak Erastus itu ya. Gue harus pertanyakan sekarang. Kita harus pertanyakan bersama statementnya itu ya. Harus ya guys. Jadi karena istilah homoousios itu tidak ada dalam Alkitab, maka menjadi dasar pembenaran bagi beliau bahwa pandangannya soal Yesus tidak homoousios dengan Bapa menjadi benar. Ya. Lalu benarkah istilah homoousios itu tidak ada dalam Alkitab? Ya. Jawabannya itu benar guys ya. Jadi istilah homoousios itu nggak ada di dalam Alkitab, itu nggak ada. Lalu tapi apakah itu jadi dasar pembenaran bahwa ketika beliau mengatakan tidak ada Alkitab, berarti wah Yesus tidak homoousios dengan Bapa? Nah ini yang jadi salah. Menurut gua ini jadi tidak betul menyimpulkan ke arah sana.
Jadi sebenarnya gini, oke, lalu kalau tidak ada di dalam Alkitab, kenapa istilah homoousios itu ada di dalam pengakuan iman Nikea? Oke, kita harus belajar sejarah nih guys ya, jadi sehingga kita tidak gegabah dalam ngambil kesimpulan, jangan ya. Yang pertama kali bikin ricuh, yang ribut dulu soal istilah homoousios ini tuh sebenarnya Arius guys. Dia yang bikin ricuh, bukan Bapak Gereja ya. Bukan Athanasius atau bukan teolog-teolog yang hadir di pengakuan iman Nikea, bukan. Arius dulu. Ya. Loh, kok bisa? Ya. Kok bisa sih ya? Karena Arius dalam ajarannya dan buku-bukunya ya dia terus-menerus menentang natur Yesus yang adalah Theos. Dia nggak setuju, bagi Arius Yesus tuh neternya bukan Theos, ousianya bukan Theos. Arius mati-matian menentang bahwa ousia Yesus adalah Theos. Jadi dia menentang nih, pahami nih. Makanya dalam buku-bukunya Arius terus mengatakan hal ini ya. Lu nanti kalau cari judul bukunya namanya Thalia ya. Lu boleh cari dari bahasa Yunani-nya juga ada, bahasa terjemahnya juga ada ya. Nah dia menulis ini ya guys. Auriga restin hisos ya. Sebab, ini kan gar sebab ya. Sebab tidak ada yang sama, tidak ada yang setara. Hisos ini setara ya. Tidak haudeni dan tidak ada satupun homoousios baginya, kepadanya. Auto itu kepadanya ya, itu bentuk datif kalau di Greek. Jadi kalau diartikan dan tidak juga ya, tidak juga, tetapi tidak dan tetapi tidak juga homoousios dengan jadi dia mau bilang Yesus nih, dia di sini Esten ya. Esten itu dia tidak setara, tidak sama dengan Bapa, dia bilang. Dan Yesus juga tidak berhakikat sama, tidak homoousios dengan Allah Bapa. Ini pengajaran Arius loh guys ya. Jadi yang bikin heboh siapa? Apakah Bapak Gereja dulu yang ngetapin bahwa Yesus homoousios dengan Bapa baru ribut? Baru ngekik Arius? Nggak begitu. Arius dulu yang bikin pengajaran di Alexandria, bikin kehebohan. Yesus tidak homoousios dengan Bapa, barulah terjadi kehebohan. Baru setelah itu dikumpulkan seluruh teolog oleh Kaisar Konstantin ya. Untuk pertama ya istilahnya tabayun lah dengan Arius lah ya. Arius setelah menyampaikan pengajarannya di pengakuan iman Nikea ya hampir mayoritas teolog tuh nggak setuju dengan Arius. Nggak setuju. Ya, jadi bukan ini ditetapin dulu homoousios istilah ini baru kita ngakik Arius. Baru harus nyatakan saya tidak begitu. Arius dulu yang bikin heboh loh. Nah, jadi tolong jangan sampai salah sangka ya guys. Jadi dari tulisan Arius di atas ya, Arius ingin mengatakan bahwa tidak ada satupun yang setara dengan Allah Bapa ya. Dan juga Arius juga bersikeras bahwa hakikat Yesus tidak sama dengan Bapa dengan mengatakan dan dia tidak sehakikat dengannya ya. Ode homoousios auto, ode homoousios auto ya. Oh sorry, udah di sini ya. Ode homoousios auto ya. Oke. Ini OD, napasnya apa sih? Oh, OD ya harusnya, nanti gue betulin di situ ya. OD. Jadi yang pertama kali guys bikin keributan soal istilah homoousios ini adalah Arius guys ya. Arius yang pertama kali bikin kehebohan ya. Bukan bapak-bapak gereja ya. Jadi ceritanya bukan Bapak Gereja yang netapin dulu guys istilah homoousios ini ya. Dulu baru menyatakan Arius sesat. Bukan kayak gitu ceritanya guys. Tapi Arius dulu yang ngotot Yesus tidak homoousios dengan Bapa. Barulah bapak-bapak gereja merumuskan homoousios di dalam pengakuan iman Nikea. Ya. Karena waktu itu heboh banget guys ajaran Arius itu yang mengatakan bahwa Yesus tidak homoousios dengan Bapa ya, sama lah dengan lu ngajaran lihat dengar ajaran guys kayak sekarang ya. Maka timbullah kehebohan di Alexandria. Kehebohannya itu terlalu heboh sampai-sampai Kaisar Konstantin harus manggil semua uskup untuk datang ke Nikea untuk bahas pengajaran Arius soal Yesus yang tidak homoousios dengan Bapa ya guys. Ya. Di konsili itu Arius menyatakan pandangannya guys depan orang banyak bahwa Yesus tidak homoousios dengan Bapa, dan disitulah kehebohan makin menggila karena hampir mayoritas hadirin tidak setuju dengan pernyataan Arius itu. Nggak setuju.
Jadi bukan karena ditetapin dulu dan semua teolog harus juga begitu, tapi masing-masing biskup dari gereja tuh sebenarnya udah meyakini Yesus itu usianya sama dengan Bapa. Jadi yang terjadi di pengakuan iman Nikea adalah saling mencocokkan pandangan dan akhirnya mereka semua cocok, setuju Yesus itu usianya sama dengan Bapa. Jadi pengakuan iman Nikea itu adalah hasil kumpulan ratusan teolog loh yang berkumpul loh, ya, untuk mendiskusikan usia Yesus apa ya, usia Yesus ya Theos. Ya, yang sekarang jadi permasalahan di 2023 ini ya, maaf ya, ada beliau merasa pintar sendiri dengan hanya semodal dengan seminar doang. Yang hadirinnya juga bukan teolog, yang tepuk tangan di situ kan bukan teolog, hanya pandangan dari satu orang dan ingin menyatakan bahwa dirinya lebih benar daripada pengakuan iman Nike yang dulu dihadiri ratusan teolog lah. Itu bagaimana? Coba ditanya bagaimana? Nah gitu loh guys ya. Makanya jadi dari situ endingnya Arius dinyatakan sesat di konsili Nikea itu ya. Oke. Okay. Nah setelah itu tentunya para hadirin, nah ini kan jadi gini guys. Setelah mereka menyatakan Arius ini pandangannya sesat, berarti kan semua teolog ini nih Kaisar Konstantinus itu meminta lu harus ada pengakuan yang jelasnya. Jelasnya gimana? Lu bikin dong. Sehingga jadi standar ukuran. Ya nggak? Ya betul dong, setelah kita bilang Arius itu sesat, apa gereja akhirnya harus diputuskan. Yang benarnya apa? Barulah di situ ditulis di pengakuan iman Nikea bahwa Yesus homoousios dengan Bapa. Tujuannya apa? Supaya kisah Arius itu tak terulang lagi. Itu. Jadi bukan dari awal ditetapin homoousios dulu baru nyatanya harus sesat. Enggak, Arius nyatakan sesat dulu setelah ditabayunin di sana. Tabayunin ya, karena mayoritas uskup tuh yang hadir nggak setuju dengan pandangan Arius. Mereka semua rata-rata setuju Yesus itu homoousios dengan Bapa. Setuju. Nah itu ratusan teolog loh ya. Sekarang lo mau lebih percaya dengan tahun 2023? Ya, seminarnya kan tidak dihadiri oleh teolog-teolog kan. Tidak dihadiri oleh orang-orang yang ngerti kan, ya orang-orang yang awam kebanyakan kan. Ya bagaimana mungkin itu bisa lebih berotoritas gitu. Nah itu pertanyaannya. Jadi tentunya para hadirin harus menemukan pengakuan iman Kristen yang sifatnya universal agar kisah Arius tak terulang lagi guys. Makanya di pengakuan iman Nikea dituliskan bahwa Yesus itu homoousios dengan Bapa. Ya. Loh kok gitu ya? Jelas dong ya, namanya mengimani sesuatu ya. Kita harus bisa menjelaskan siapa itu Yesus dan apa itu Yesus ya. Jadi jadi kalau kita mengimani Yesus dan menjadi Kristen guys, maka kita harus bisa menjelaskan dengan jelas. Sebenarnya iman Kristen itu apa sih? Ya. Dan pengakuan iman Nikea itu sebenarnya adalah standar bagi seluruh gereja di dunia saat ini, standar. Ya jangan merasa pintar sendiri. Wah bilang semua salah, wah, tapi nggak berani dikonfrontir orangnya ya nggak. Kolom komentar YouTube ditutup, debat terbuka dia aja nggak berani gitu loh, nggak pernah nongol gitu kan. Ya terus gimana gitu loh, ini jadi istilahnya ada istilah jago kandang kan begitu ya. Berani mengeluarkan statement secara publik tuh itu menggegerkan loh, ini menggegerkan, gue harus akuin sangat menggegerkan bro ya. Sebenarnya ini kalau lu lihat dari kisah Arius tadi, ini sebenarnya udah cerita lama lah muncul lagi ya. Nah mereka yang tidak mengakui pengakuan iman Nikea ya guys ya, jadi ya status keimanan Anda itu setara dengan sekte saksi Yehova. Jadi kalau orang nggak ngakuin butir dalam pengakuan iman Nikea ya keimanannya kita setara sama saksi Yehova. Jangan baper gitu ya. Jadi makanya guys, kalau tanya ya mas saksi Yehova dan bahkan maaf ya saudara tetangga kita nih ya, umat muslim, mereka pasti setuju dengan pandangan GSKI, setuju soal Yesus. Jujur aja itu bukan iman Kristen yang diajarkan GSKI, bukan ya, setaranya di sekte saksi Yehova lah sih ya, hampir mirip, 90% mirip ya. Kalau Anda Kristen ya guys, kalau kita Kristen pasti nggak akan setuju. Nggak mungkin kita setuju guys kalau kita nih Kristen ya. Nggak bakalan setuju.
dengan statementnya Yesus yang bilang Yesus tidak homoousios dengan Allah Bapa, nggak mungkin lu setuju. Nah, jadi apakah istilah homoousios salah karena tidak ada dalam Alkitab? Ya gini guys, namanya keimanan ya guys. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita harus tahu sebenarnya Yesus itu apa. Yesus itu siapa. Termasuk kita juga harus tahu nature kita tuh, nature-nya Yesus tuh apa. Nature-nya Yesus ini supaya nanti gini, kalau orang tanya, Yesus tuh apa? Misalnya lu ditanya ya, sama teman-teman dari Muslim, lu mengimani Yesus, Yesus itu apa sebenarnya? Lu bisa jelaskan dengan jelas, wow, Yesus adalah anak Allah. Meternya adalah Theos ya. Kalau menurut pengakuan iman yang kayak dia terang yang keluar dari terang, lu bisa jelaskan. Terus kalau misalnya ditanya berarti lu menyembah dua Allah dong? Nggak begitu bos ya nggak. Istilah kata echad dalam bahasa Ibrani itu nggak berarti satu pribadi, nggak berarti ya nggak. Sama seperti orang ngomong kita ini satu perusahaan. Emangnya kalau satu perusahaan terdiri satu orang doang? Kan enggak. Demikian juga Allah itu Echad tuh nggak satu pribadi. Ada nanti gue bahas ya di kitab Perjanjian, Echad tuh ternyata dua pribadi ya. Ya demikiannya laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu daging. Bashar Echad, satu daging dalam bahasa Ibrani. Bashar Echad, satu daging. Apakah satu pribadi dalam ayat itu? Enggak kan, berarti Bashar Echad itu terdiri dari dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Jadi Echad itu nggak berarti dari satu pribadi. Echad itu bisa dua atau tiga ya, terserah ya nggak. Adonai dalam bahasa Ibrani itu ya, itu kan jamak, tuanku, tuan-tuanku. Pengganti kata Yahweh kan Adonai kan. Ya, Adonai itu jamak loh. Tunggalnya itu Adoni. Kenapa nggak dipakai Adoni tapi lebih ke Adonai? Ya karena Yahweh itu ya, Yahweh itu tuh nggak satu pribadi bos. Yesus tuh bagian dari Yahweh. Nah itulah ya, itulah yang makanya dibilang ya. Nah ini penting ya, tahu pengakuan iman. Nah jadi kita penting tahu untuk tahu natur Yesus apa, sehingga lu nggak gampang digondang, diombang ambingkan gitu loh. Baru ditanya dikit, berarti lo menyembah dua Allah dong. Lu udah bingung gitu kan. Udah bingung tidak menjelaskan imanmu, nanti lama-lama lu jadi murtad. Itu fungsinya lu tahu siapa itu Yesus tuh itu. Sehingga gua kalau ditanya, buat orang yang nggak ngerti Tritunggal ya, gue sih kadang ketawa-tawa aja kalau nanya. Misalnya selalu dikasih logika, satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Nggak masuk akal kata mereka kan. Itu mereka nggak ngerti. Satu orang tambah satu orang tambah satu orang sama dengan satu perusahaannya bisa. Nggak ngerti dia kan. Ya, satu pribadi tambah satu pribadi sama dengan satu Tuhan ya bisa. Why not? Ya itu kan buat yang nggak ngerti Tritunggal kan dikasih analogi gitu aja kan udah bingung deh ya. Kayak gitu loh guys ya. Jadi para bapak gereja tuh tidak sembarangan ya guys ketika mengatakan bahwa Yesus itu homoousios dengan Bapa. Ya tentunya ini berdasarkan data dan argumen valid yang telah disimpulkan ya. Bentar, tadi gue ngeliat ini audio tulisannya apa ya, bentar gue cek dulu, tadi gue nggak ngeliat dengan jelas ya titiknya, sorry guys, sorry. Audio benar-benar audio Greek. Audio ini, oh ya bacanya Audi ya bukan Audi ya, nanti gue betulin ya di sini. Ya tadi gue salah lihat bacaan nafasnya di sini. Audi ya bukan Audi, nanti gue betulin. Oke. Tadi sampai mana ya? Oke ya, ini dia ya. Dari sini. Nah ini. Kita harus tahu ya guys. Jadi Yesus itu apa? Nah para bapak gereja nggak sembarangan ya. Datanya tuh dari sini. Datanya dari sini. Di mana mereka dari mana sih bapak gereja mengatakan Yesus itu homoousios dengan Bapa ya? Datanya tuh ada di 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. Sebab demikianlah Theos menguasai dunia ya. Nanti lo baca sendiri ini Greek. Sehingga anaknya yang monogenes nih guys ya, monogenes nih. Nanti lo lihat di sini nih.
Ya, Edoken ini dia berikan ya. Dia berikan ini Huion Auto ya, anaknya yang monogenes. Monogenes ya. Mono tuh dari kata mono, satu-satunya, genes tuh dari kata genao, melahirkan ya, memperanakan. Jadi satu-satunya anak yang dilahirkan loh, diperanakan oleh bapak ya, itu hanyalah Yesus ya. Tidak ada yang lain, ini makanya anak monogenes. Nanti lu cek sendiri deh. Ya, dia berikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi dia memiliki hidup yang kekal ya guys. Ya. Jadi dari ayat di atas kita tahu bahwa status Yesus itu monogenes ya guys. Jadi Yesus itu statusnya monogenes, satu-satunya yang diperanakan. Kalau di Alkitab kita diterjemahnya anak tunggal, satu-satunya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Lu dan gue dibilang anak Allah tuh karena ciptaan. Malaikat juga dibilang anak-anak Allah itu ciptaan. Mereka ciptaan. Tapi Yesus itu tidak, bukan ciptaan. Yesus itu monogenes. Satu-satunya yang diperanakan, tidak ada yang lain. Ya itulah kelemahannya, maaf ya, untuk beliau ya. Nah, Eros itu dia selalu mengira ada kayak anak-anak Allah yang lain yang seperti Yesus, nggak ada. Nggak ada. Yesus satu-satunya. Ya sehingga timbullah makanya pengajaran Lucifer anak Allah ya, timbullah begitu-begitu. Ya. Ya itu sebabnya ya guys, makanya gimana ya, susah mau diomongin ya. Serem. Gue kasihan ya. Gue sih kasihan sama jemaat-jemaat sih, kasihan aja. Diajak bikin sinode baru tapi endingnya cuman jadi menghasilkan kesimpulan iman yang setara dengan saksi Yehova, malah menjerumuskan kan. Iya guys. Ya. Nah jadi itu kan satu-satunya anak yang diperanakan ya, atau dilahirkan. Jadi kata monogenes ini berasal dari kata monos ya, dalam bahasa Yunani yang artinya satu-satunya, dan juga genao. Genao lo tau lah, itu artinya memperanakan ya. Yang melahirkan, memperanakan. Itu artinya Yesus adalah satu-satunya anak yang diperanakan oleh Bapa, tidak ada yang lain. Diperanakan oleh Bapa, tidak ada yang lain. Lu boleh cek ya guys seluruh Alkitab ya. Silakan cari apakah ada oknum entitas lain, oknum lain yang digelarkan, yang diberi kasih gelar monogenes oleh Allah selain daripada Yesus. Nggak ada guys. Yesus itu satu-satunya. Satu-satunya. Nah. Jadi di Alkitab hanya Yesus yang mendapatkan gelar monogenes. Tentunya setelah bapak-bapak gereja tahu identitas Yesus yang adalah monogenes, bapak-bapak gereja kan jago Yunani guys. Ya, tahu dia tahu ketika baca kata ini tuh, ini artinya spesial loh. Tahu mereka. Ya. Maka adalah hal wajar jika mereka dan juga termasuk kita pasti mempertanyakan, jika Allah Bapa memperanakan, ya, memperanakan seorang anak, apakah usia anak itu? Nature anak itu tuh apa? Manusia kah? Atau api kah? Atau apa gitu loh ya. Jadi apakah usia dari anak itu? Apakah usia Yesusnya? Orang bodoh pun ya guys pasti gampang lah menarik kesimpulan kalau ngerti lah Yesus satu-satunya yang diperanakan. Sudah pasti jika anak itu diperanakan oleh Allah Bapa, maka yang Allah Bapa yang adalah Theos ya, Theos dan terang gitu kan. Maka usianya juga udah pasti Theos juga. Yesus usianya juga udah pasti Theos. Karena Bapa juga usianya terang, maka Yesus juga adalah terang kan gitu kan. Ya. Jadi karena Yesus adalah monogenesnya Allah Bapa, maka itu berarti usianya Yesus adalah Theos juga. Didukung nggak? Didukung kan dengan Alkitab? Didukung dong, kan ada nih. Ini kan kesimpulan, datanya ada di Yohanes 1. Jelas tertulis bahwa Logos itu adalah seorang Theos, ya. Theos hein ho Logos. Ya. Jika Logos itu juga jelas seorang Theos juga, maka tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Yesus itu homoousios dengan Bapa. Itu hal simpel. Jadi meskipun homoousios tidak ada dalam Alkitab, tapi dengan kita menarik kesimpulan dari data-data yang ada, maka kita tahu statement homoousios itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi bukan Bapak gereja bikin homoousios dulu di karang dan orang harus percaya, nggak begitu. Homoousios itu muncul dari hasil kesimpulan data-data yang ada di Alkitab, direnungkan oleh baru kita jadikan kesimpulan Yesus homoousios dengan Bapa, dan ini disetujui oleh ratusan teolog zaman itu yang saling bertukar pikiran gitu loh ya. Ini jauh beda lah dengan hanya monolog satu
Seminar yang penontonnya juga awam kebanyakan iya aja kan. Nah itu kan jauh beda bos. Gimana sih? Maksud gue gimana sih? Kok lu bisa lebih percaya lebih begitu gitu? Ketimbang lu percaya yang lama ini loh. Ini nih gini loh yang gue kurang ngerti ya mak. Maaf ya fans fanatiknya itu ya. Kadang tuh mereka tuh gimana ya? Kok susah jelasin. Masa lu lebih percaya yang begituan sih? Lu tuh kalau kalau lu menolak pengakuan iman Nike ya, bro, guys, lu tuh udah lu bukan Kristen harus utama, bro. Lu secara sih apa? Itu loh. Nah itu ya yang gue nggak paham ya. Jadi kasihan. Kalau gue bilangnya sih gue kasihan gitu. Nah. Jadi meskipun guys istilah homoousios itu tidak ada dalam Alkitab ya, tapi itu dapat disimpulkan dengan mudah berdasarkan data-data yang ada dalam Alkitab. Dan lagi pula yang cari ulah duluan itu kan Arius, bukan bapak-bapak gereja mengenai soal homoousios ini ya. Jadi, nah dewasa ini ya guys, ajaran Arius ini ya kembali lagi muncul. Ya inti ajarannya sama, cuma bungkusnya aja sih yang beda. Intinya sama. Ajaran-ajaran yang dibawa GSKI saat ini tuh banyak sekali yang mirip dengan ajaran Arius ya. Misalnya Arius nulis begini nih guys ya. Demikianlah ada tiga ya, Hegon, Trias, Estia. Ada tiga untuk kemuliaan yang tidak sama nih dosais ya. Kemuliaan-kemuliaannya ini jamak ini kemuliaan ini. Dosais kemuliaan-kemuliaannya tidak homoiasis ya. Homoy homoiais ya. Tidak sama. Kemuliaan dari ketiga ini tidak sama. Ini ajaran Arius ya. Jadi kemuliaan Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak sama. Ini ajarannya Arius. Ya. Sama nggak? Sama kan? Ya. Ya Arius mengajarkan bahwa meskipun ada tiga ya Trinitas, tapi kemuliaan mereka tidak sama. Ini bukan ajaran baru guys ya. Menurut lo kebetulan nggak ya beliau juga mengajarkan hal yang sama? Kebetulan enggak sih ya. Arius juga mengatakan bahwa ada masa di mana anak itu tidak ada di dalam waktu ya. Nih ya, kita menyembah dia ya Sebomen ya, Sebomen. Kita nih sebagai Aidion yang tak berwaktu. Aidion itu tak berwaktu ya. Jadi dia timeless lah, istilah kalau di bahasa Inggris timeless, tak memiliki waktu ya. Karena karena tonen krono ya, karena di dalam waktu kronos ini ya, krono dalam waktu Gauta dia baru ada Yesus, baru ada Yesus, baru ada di dalam waktu Bapa tak berwaktu. Ini ajarannya Arius. Ya guys, ajarannya Arius. Nah, jadi harus mengatakan bahwa Yesus baru ada di dalam waktu. Ya, ada masa di mana Yesus nggak ada lah. Berbeda dengan Bapa yang timeless, yang tak berwaktu atau timeless. Jadi ada masa di mana Yesus itu nggak ada. Ya, jadi menurut lo nih, menurut kebetulan nggak kalau pengajarannya Paras dan Aris itu sama? Ya, kebetulan nggak? Nah, itu aja sih. Ya, kalau lu bicara percaya roh-rohan, ya, apakah ada roh yang sama, roh yang di dulu bisikin Arius yang dibalik-dibaliknya apa Aris sekarang ya mungkin aja. Kalau lu percaya roh-rohan. Ya. Jadi sebenarnya semuanya ini hanyalah guys ya sampah-sampah gereja masa lalu yang datang kembali dengan bungkus yang berbeda. Sampah masa lalu datang bungkusnya beda. Yang saya aneh ya guys, pengikutnya sama sekali itu nggak sadar atau sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk bersikap kritis loh ya. Ya, malah tepuk tangan loh ketika Yesus tidak dia katakan sehakikat dengan Bapa loh. Entah menurut gue ya apakah mereka itu polos atau memang jangan-jangan sudah menetapkan hati untuk berdiri setara dengan keimanan saksi Yehova. Ya, antara polos atau emang udah siap gitu loh. Kalau lu hari ini tanya sama pengikut saksi Yehova, guys, mereka pasti akan mengamini deh dan setuju dengan ajaran beliau bahwa Yesus tidak homoousios dengan Bapa. Kalau tanya saksi Yehova setuju banget itu. Garis depan itu. Pasti. Tapi guys, kalau lu tanya sama orang Kristen dan lu ngaku diri lu Kristen ya guys ya. Dan ketika lu mendengar statement bahwa Yesus tidak homoousios dengan Bapa, lu harusnya nggak setuju dengan statementnya. Kalau lu Kristen. Ya. Nah yang aneh itu ya, ada yang ngaku Kristen tapi tepuk tangan gitu loh. Ketika Yesus dikatakan tidak homoousios dengan Bapa.
malah tepuk tangan gitu. Entah tepuk tangan tuh antara beneran ngerti atau apa, gue nggak ngerti. Ya jadi gue rasa gitu aja guys ya untuk hari ini. Sangat disayangkan ya sebenarnya. Gue kasihan sih sama jemaatnya ya. Gue kasihan sama jemaatnya jujur aja sih, bukan kasihan. Ya kalau Pak beliau mah, ya dia akan terus maju, dia bilang, untuk mempromosikan ajaran ini. Ya cuma kadang nggak, gue berharap begini, yang gue harapkan karena posisi Kimanan udah jelas nih, harusnya mungkin berbesar hati lah, berbesar hati untuk, ya kalau memang sudah setara saksi Yahweh, kenapa harus ngotot-ngototan gitu loh. Ya udah, tentukan sikap pandangan gitu loh. Jadi kan kalau nggak salah dia juga ketua apa himpunan STT atau sebenarnya di seluruh Indonesia. Ya harusnya kalau udah ajarannya udah beda ya gimana ya, harus harus berdiri, ya udah berdiri di daerah sekte, ya udah. Kenapa masih maksa harus sebut Kristen gitu kan? Itu aja. Itu aja sih. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Damai sejahtera bagus semua.